Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bertemu kembali di channel Ngapel. Ngawangkong FPL. Tapi kali ini ada edisi khusus untuk membahas tim kesayangan kita semua, warga Jawa Barat umumnya, dan semua orang Sunda di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan tim Persib Bandung. Ini kenapa pengen ngebahas Persib dulu. Kita minta maaf dulu buat para penggemar Liga Inggris semua. Di edisi kali ini saya mengambil alih tugas sebagai host, karena hostnya akan menjadi narasumber sebagai bobotoh Persib. Di kesempatan kali ini ada dua orang bobotoh yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ajak ngawangkong tentang pertandingan Persib kemarin ya teman-teman. Itu kan semua orang juga, semua bobotoh dan semua warga Jawa Barat kayaknya kuciwa. Nah, mungkin di sini ada satu hasrat kita sebagai penggemar sepak bola, enggak melulu sepak bola luar negerinya, sepak bola dalam negeri juga kita angkat lah, kita masukin tema kita untuk jadiin tema ngawangkong kali ini. Dan oke, kita mulai aja. Mungkin saya perkenalkan. Selama ini dia yang memperkenalkan tamu-tamunya. Sekarang saya mau perkenalkan dia. Serang saya, Kang. Abi mah Kang Muna. Kang Muna tahu sila. Siapa? Sebelahnya itu ada namanya Kang Dery. Kang Dery tahu sila. Sudah jadi bobotoh Persib sejak kapan, Kang? Lagi tiorok. Terus gue orang Sundanya lagi tiorok. Nah, gini, kenapa ya gitu ya kita ingin ngawangkong tentang Persib di channel ini, karena kita semua juga sangat menyayangkan dengan kondisi Persib saat ini. Kita ingin tahu juga dari komentar-komentar para bobotoh kahot ini mengenai nyatalah kahotnya panas. Kepanasan. Dari 6 match ya, 6 pertandingan Persib ini sempat 2 kali menang, 1 kali draw, 3 kali kalah. Cuma kalau kalah tuh kebobolannya gede gitu. Nah, mungkin kita mulai nih dari situasi Persib saat ini ke Kang Muna dulu. Naon sih Kang Persib teh kunaon tuh? Ada apa dengan Persib saat ini gitu? Teuing Pak ya teh kunaonnya Persib yang skuad 2023 ini sebenarnya skuadnya itu udah mumpuni ya. Dari kedalaman skuadnya juga udah rata lah gitu ya dari skuadnya. Cuman dari pertandingan kedua, mulai dari pertandingan kedua itu grafiknya menurun gitu ya, menurun terutama di koordinasi di lini pertahanan. Musim lalu Persib itu pertahanan terbaik, tapi musim ini kedua terburuk setelah Barito. Kita kebobolan 13. Wajar kebobolan 13 karena kayaknya sih masih koordinasi di lini pertahanannya nggak ada Victor Igbonebo. Nah, Victor kunaon sih? Victor cedera ya ini ya, cedera si hidungnya gitu ya kalau nggak salah. Waktu Presiden. Jadi teman duetnya Nick ya. Sedangkan kan di pertandingan pertama dan kedua, pertandingan pertama dan setelahnya itu Nick itu duetnya ganti-ganti gitu ya. Ganti-ganti sama Jupe terus sama Rahmat Irianto gitu. Jadi belum klik lah, tapi kalau misalnya sama Jupe kemarin udah agak klik sih. Cuman yang jadi masalah banget mah karena kepercayaan dari pelatih, sebenarnya pelatih yang sebelumnya mungkin bisa jadi itu sih. Robert Rene Albert tuh kalau kan yang record Nick juga karena yang record Robert juga ya. Betul. Terus kumahanya si pelatih ini tuh kalau udah percaya sama satu pemain ya udah eta wae gitu mau dipaenkeun tanpa melihat potensi pemain yang lain Iya. Atau faktor Ardi Idrus gitu, kayaknya belum ada penggantinya. Belum ada penggantian sepadan gitu, Ardi Idrus juga gitu. Kayak masih nyebabin tumbang gitu di pertahanan Persib gitu kan. Nah, sekalian kita bahas susunan pemain kemarin ya, yang di
ketika melawan Bali United kan itu mulai dari kiper, ini mulai lagi nih senior yang dipercaya nih gitu ya. Made ya. Made yang selama ini Made itu diparkir kan, lebih percaya ke Pitrul atau misalnya ke yang baru sembuh juga tuh kiper utama Peri sebetulnya Eja. Cuma kemarin kurang fit katanya. Jadi di 2 kali pertandingan waktu di Sleman kan oke ya. Kita prinsip pertama di musim ini. Nah, kemarin itu kan pelatih Budiman tuh kan di sosial media tuh wawar-wawar lah. GBLA akan jadi kuburan buat Bali United. Ternyata mengubur diri sendiri. Nah, dari susunan pemain yang kemarin diturunkan, menurut AA Dery nih, yang salah di mana AA Dery di kemarin? Buat saya mungkin yang kemarin lubangnya ada di back sayapnya justru Sato ya. Di Sato iya. Kemarin kan di Sato sama di Irianto juga. Irianto di match sebelumnya mainnya bagus banget. So pas kemarin dia dihajar habis-habisan serangan dari sisi kanan terus gitu. Malah beberapa gol maksudnya lewat sisi dari Rahmat Irianto. Terutama gol 3 ya kemarin lah. Irianto sama Sato pokoknya di back sayapnya kayaknya Persib masih perlu koordinasi lagi dari back-backnya. Terus di babak kedua juga sebetulnya permainan udah lumayan bagus ya. Lumayan. Apalagi Bali kan kehilangan 1 pemain pas kemarin. Jadi serangan-serangannya udah bagus, cuma dari finishingnya mungkin yang harus diperbaiki lagi. Kalau ngelihat pertandingan kemarin kan sempat ada ribut, tensi tinggi, kan biasanya lawan Persija tensi tinggi. Tapi kalau kemarin ngelihat tuh, gak tahu kenapa faktor Teko-nya sebagai pelatih Bali atau apa nih? Kayaknya pemain Persib itu emosi gitu. Mungkin dari beberapa match sama Bali susah banget buat menang, gitu ya. Ada tuntutan buat menang gitu, matahin mitosnya bersama Bali selama ini kalau nggak kalah ya seri menang belum gitu. Mungkin ada pressure tersendiri gitu dari pelatih. Atau mungkin gara-gara memang statement dari pelatih Budiman sendiri yang ya mungkin juga ya, gitu. Udah tahu nih lawan susah gitu ya. Susah gitu. Gembar-gembor pengen. Tapi kalau menurut saya pelatih Budiman itu statement kayak gitu bagus gitu. Bagus ya buat karena motivasi ya. Moral pemainnya lagi naik. 2 kali menang beruntun gitu ya. Di Bandung dan Sleman. Terus pelatih Budiman tuh si Bos Budiman. Bos. Nah, ngeluarin statement itu jadi otomatis moral pemainnya naik, apalagi si Bali ini ya. Kalau dilihat dari beberapa tahun ke belakang juga pansos gitu ke Persib teh. Jadi dia mah pengen punya rivalitas gitu ya terhadap Persib teh. Jadi ya gitu, lihat-lihat aja beberapa pertandingan terakhir pasti aja Bali ada kartu merah dan pasti ada ribut-ributnya gitu. Kalau lawan Persib. Dan strategi Teko itu ya gitu, main bertahan, mancing emosi pemain Persib. Ketika dia counter attack-nya berhasil, bobol lah Persib gitu ya, bobol. Kemudian mainin emosi lagi ya gitu, jadi main Persibnya jadi nggak fokus gitu ya di skema permainannya gitu. Iya. Kalau gol pertama memang itu kalah duel ya. Ya. Kalah duel. Terus yang kedua juga cantik lah gol Spaso gitu ya. Tapi memang bukan berawal dari kesalahan sih kalau kita lihat. Memang banyak kalau gol-gol itu tercipta. Saya lihat pemain Persib sebetulnya sudah coba mengantisipasi, jadi faktor keberuntungan kah atau memang saat itu memang lengah gitu. Dua gol tercipta ini kelihatan mental pemain Persib itu kalau sudah ketinggalan lebih dari 1, apalagi lebih dari 2 gitu ya, langsung emosi gitu mainnya. Atau memang faktor stadion ya. Kan biasanya kan penuhnya. Benar tuh guys, kalau misalkan yang pertama mungkin ada masalah dengan tiket ya. Jadi bobotoh itu tidak semuanya bisa ke lapang kayak dulu gitu kan. Menang tiket, ke lapangnya udah sugan menang tiket dan akhirnya kisruh kan. Jadi agak sedikit sulit memang tiket. Cuma lebih ke ini mitos atau bukan gitu ya. Kalau di GBLA itu Persib susah menang. Tah eta guys. Kumaha nih pendapat AAA ini nih ya mengenai mitos kan pindah dari lapangna ke Jalak Harupat sok Persib menang wae gitu.
Tapi kalau tadi menanggapi dulu yang gol pertamanya, gol pertama kayaknya ada miskomunikasi di belakang. Di belakang sama Karena juga kan ada deflected juga ya, ada buaya deflected juga juga. sih. Gua bunuh diri sih bukan dari privat ya. Dari privat. Terus dia kan mantul juga ya, bantul dulu. Pemain lainnya ngaharulang gitu. Iya. Ngaharulang. Gol kedua pun sama kan dari skemanya dari crossing dulu kan. Iya, susah mengantisipasi dari crossing sih. Jadi di lini belakang tuh koordinasinya masih belum bagus gitu. Pokoknya PR besar lah di bagian pertahanan Persib deh. Buat Luis Mia ya. Nah, kalau misalnya untuk GBLA ya benar sih banyak mitos GBLA. Persib di GBLA susah menang ya. Susah menang. Tapi kata saya juga pengaruh taktik juga berpengaruh sih. Contohnya tahun 2018 zaman Gomez itu GBLA banget. Angker itu zaman Gomez. Gomez. Pelatih mungkin jadi pas Janur sempat di GBLA angker juga mungkin 4 tahun ke belakang sering mainnya di GBLA dibanding di Jalak. Ya kebetulan kan formasi dari pelatih ganti-ganti atau misalnya ada pelatih baru kereta kayak gitu mungkin jadi kayak adaptasi lagi dari taktiknya. Jadi sebetulnya kan Bos Budiman ini kan selama ini mendampingi Robert kan. Jadi sebenarnya dia sudah tahu dan memang tinggal melanjutkan sih sebetulnya mungkin ya. Sedikit banyaknya ya taktik Robert diserap juga masih ada Budiman gitu. Cuma biasanya kan sebuah tim ketika pelatihnya itu pergi, ini memang secara mental pasti ke pemain, terutama yang tadi ya pemain-pemain yang memang direkrut oleh Robert Albert itu kayak Nick itu pasti masih kene dalam hatinya tuh kan bersedih mungkin ya. Selama ini kan memang dia direkrut oleh Robert. Lebih banyak pemain Belanda gitu ya di Persib gitu. Belanda connection. Oh, itu. Ezra. Omid. Jadi cuma di mereka serombongan waktu itu dan memang satu gerbong itu dan terlihat itu Persib solid lah waktu itu, kuat lah gitu. Cuma kan sekarang memang tim yang berbeda yang disusun oleh Budiman dan akhirnya ya seperti ini gitu. Jadi tidak melulu kalah, memang pernah 2 kali menang dan 1 kali seri. Nah kalau saya lihat kemarin dan saya juga kagum sebetulnya dengan kualitas rumput stadion GBLA sebetulnya. Apakah jadi penyebab nggak gitu? Halus teuing stadionnya itu. Jadi Siliwangi Jalak gitu. Kalau di Jalak itu kan memang sudah jadi sudah kayak jadi home buat tim Persib sendiri. Tapi betul ya, kerennya gitu ya kalau stadion dia rumput. Apalagi kan mau diambil alih sama PT PBB ya, 30 tahunan cina gitu. Oh jadi anggapannya milik Persib ya, milik Persib berlatih di situ. Persib bukan milik Pemda lagi gitu. Home base di situ, jadi memang sudah menyatulah dengan lapangnya gitu. Jadi kalau mungkin tiap kali ada pertandingan home, Persib juga kayak tim tamu gitu ya, tidak bisa sebebas mungkin itu berlatih di situ. Ya betul. Iya. Nah mungkin ya penguasaan atau misalkan ya kedekatan dengan aura stadion lah mungkin ya. Jadi chemistry-nya mulai dijalin lah menurutnya karena sekarang stadion GBLA tuh udah diakuisisi ya. Iya. PT PBB. Mudah-mudahan chemistry si Persib jeung GBLA teh mulai terbangun lah. Jadi GBLA teh angker we gitu buat tim lawan ya. Kayak Stadion Siliwangi dulu. Nah, pernah ada satu statement Robi Darwis mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan Persib di Stadion Siliwangi. Kita baru benar kuburan pemain. Tapi ketika Persib level Asia, Piala Champions Asia, Persib juga dibantai sama tim-tim dari tamu dari luar negeri. Memang angker buat tim-tim se-Indonesia gitu ya. Oke, itu kan tapi setuju nggak waktu kemarin kipernya Made? Di antara pilihan-pilihan yang lain, Made yang terbaik. Made lah ya. Seniority, kemudian saya juga reaksi-reaksinya bagus, cuma memang PR itu ada di pertahanan kemarin itu ya. Soalnya kalau Fitrul kayaknya belum siap untuk main di tim sebesar Persib. Iya. Mental di pertandingan pertama sama kedua ya. Iya. Fitrul itu kurang. Oke, berarti aman untuk Kang Made, cuma memang PR ada di bagian pertahanan. Nah kalau ini kemarin ngelihat bagian tengah Persib gimana nih kemarin itu?
kalau saya lihat kan penguasaan bola kita ya. Ya. Cuma memang apakah memang itu memang faktor keberuntungan itu, faktor luck itu kemarin itu tidak berpihak ke Dewi Fortuna, tidak berpihak ke tim Persib karena saya lihat ada beberapa peluang yang Sugante gol gitunya ternyata ketepis atau keblok lah gitu. Menurut AA ini kemarin bagian midfielder lah bahasa keren karena channelnya FPL ya bahasa yang kita pakai tuh midfielder gitu. Bahasanya Nah kemarin melihat pemain-pemain tengah Persib itu kan di situ ada Maklok ya, ada Deddy Kusnandar, Ricky Kambuaya yang berantem sama Nadeo kemarin kan gitu. Kemudian Febri juga yang tidak sengabret dulu kenapa ya gitu. Kalau saya lihat Febri itu nggak sengabret dulu apa memang berubah. Diminta pelatih untuk tidak lagi beberebetan atau gimana? Kalau untuk lini tengah Persib itu di Indonesia mah terbaiknya. Bintang semua timnasnya didinya kabeh gitu. Timnas Indonesia tapi untuk pertandingan kemarin sih kalau catatan pribadi saya Persib lini tengahnya bagus. Dado bisa jaga areanya. Terus Klok juga bisa ngalirin bola, Kambuaya juga bisa ngacak-ngacak gitu kemarin ya. Cuman yang disayangkannya itu ketika kita kehilangan bola terus counter attack, yaitu kita nggak bisa nahan di situ karena cuma Dado sendiri. Yang di serbunya itu winger kita yang memang telah turun ya. Betul, wingernya telah turun. Dan mereka itu winger mereka attack-nya hebat-hebat gitu. Padahal Dado tuh udah si Brown Nauri nya. Iya. Si Nauri itu udah dijaga banget sama si Dado sampai mereka saling cidung gitu. Gitu sih. Mungkin kata saya mah Dado sama Klok tipenya sama banget gitu. Cuma diterapin dalam satu formasi yang sama, jadi kadang kebingungan juga. Biasanya Persib kalau pasangin tipe yang kayak Dado atau Klok harus ada satu yang kayak destroyer dulu, mungkin ada Haryono gitu yang buat gelandang pengangkut cai ya. Kalau sekarang nggak ada gitu. Dado sama Klok kan tipenya ngalirin bola. Kalau di FM kan di playing playmaker gitu. Jadi kalau misalnya tukang pengangkut airnya nggak ada gitu, jadi tidak ada serangan balik kewalahan. Kalau udah di depan, Dado di mana gitu serangan balik. Nah, kalau misalkan kita kehilangan sosok Haryono yang memang sudah pergi, sebelumnya kan di Bali, sekarang di mana? Masih di Bali kan, cuma kemarin tuh tidak bermainnya. Yeah. Idrus juga masuk babak kedua. Yeah. Kira-kira siapakah gitu kan yang bisa berperan sebagai Haryono dulu di Persib menurut AAA ini? Kalau sekarang masih ini si nomor 5 Tilte. Ya mudah-mudahan didengar sama pelatih gitu. Lian bisa. Terus Robi Darwis sebetulnya cuma masih belum matang. Robi Darwis kalau misalnya dari skill mungkin udah bagus menurut saya, cuma pengalamannya sama mental mungkin spiritnya udah bagus. Spiritnya udah bagus itu. Pertandingan kedua ini udah lumayan bagus gitu. Itu mungkin dari mentalnya mungkin seiring berjalannya waktu tambahin banyak pengalaman dia bakal makin matang gitu. Jadi Robi Darwis pemain tengah ya? Bukan Robi Darwis pemain back. Robi Darwis tapi mukanya yang mirip Haryono. Bisa gitu. Nah, kita harapkan mungkin Robi Darwis kedepannya lebih banyak diberi kepercayaan untuk. Apalagi masuk timnas Pak sekarang ya. Dipanggil timnas. U20, U19 sama Kakak. Masih muda. Sama Kakak sama Ferdiansyah, tiga dari Persib. Wah, mantap guys. Pemain Persib itu kan nyumbang terus. Iya betul. Nyuplai pemain ke timnas ya gitu. Sampai kadang-kadang mungkin porsi latihan untuk tim tuh keganggu karena mungkin separoh pemain Persib itu ada di timnas gitu. Jadi pelatih juga mungkin hanya punya waktu sedikit untuk membuat solid ini pemain yang baru balik dari timnas, latihan bareng dengan pemain-pemain yang memang sudah bergabung cukup lama di Persib, ya untung-untung aja padu gitu ya. Nah, tadi udah kita bahas di lini tengah Persib nih yang kayaknya sih kemarin itu memang kita lihat oke, karena penguasaan bola kemudian aliran serangan sebetulnya ada gitu. Cuma kita butuh finisher atau misalkan di lini depannya ini kayak yang susah gitu ya, atau memang backnya Bali tangguh, atau memang level
atau mutu gitu penyerang-penyerang di Persib nih. Gol aja yang pertama kan lahir dari titik penalti misalnya. Semuanya bola mati. Bola mati. Bola mati. Yang gol kedua pun Erwin memang dari set piece ya. Nah, Da Silva ya sama Ciro Alves kemarin tuh kalau dapat dia dinilai poin 1 sampai 10 di berapa? Kalau Silva saya 7. Kalau Ciro 6 kayak. Ciro 6. Ciro 6. Oke. 665. 6. DDS 65, Ciro 6. Soalnya DDS ya lebih dari Ciro karena apa dia ya ngegolin lah gitu ya. Kita ada poin plusnya, nggak dipungkiri dia nyumbang poin lah buat Persib. Kalau Ciro tuh kayaknya masih kebingungan di posisi dia gitu ya. Di Persib tuh ya nggak kayak waktu dia di Persikabo gacor pisang gitu. Dia free roll kalau nggak salah di Persikabo dia jadi di sayap kiri. Di sayap kiri atau sayap kanan jadi kayak gitu. Jadi kan kemarin tuh posisinya tuh memang Da Silva di depan, kanan Febri, kiri Ciro kan gitu kan. Berarti memang dari poin-poin yang AA ini kasih buat para penyerang Persib itu PR gitu ya, PR sekali gitu. Sebenarnya kan. sih kalau melihat dari line up kemarin ya, melihat dari line up backnya si Bali United itu kan ada Jajang Mulyana sama si siapa ya, Kadek Agung gitu. Kalau nggak salah, pokoknya lokal semua lah. Ya. Kalau dilihat dari line up, jika bisa gitu dua striker kita tuh bikin gol lah gitu ya dari situasi open play bukan set piece gitu. Tapi kenyataan di lapangan gitu teh. Padahal mah Da Silva dulu tuh jago ya bola-bola atas ya. Iya. Ya, DDS jago banget. Kan kalau Ciro bukan tipe crosser gitu kan. Di Febri juga kan kadang crossingnya sekarang harus mulai diperbaiki lagi gitu. Jadi nggak ada gitu supply dari sayap gitu. Ya. Kalau misalnya Ciro kan dia tipenya cut inside gitu. Cuma touch-nya dia belum dapat lagi gitu buat kayak dulu di Persikabo gitu. Jadi tiap dia mau aksi gitu kan nggak tahu mungkin dijagainnya ketat banget gitu kan. Gak ada kesempatan buat dia gitu. Kalau Febri-nya itu teh lah. Bisa jadi Ciro juga trauma cedera. Iya. Dia kayaknya belum pede 100% untuk duel, untuk body contact. Iya, betul. Nah, mungkin satu lagi Persib main jelek semenjak Beckham nggak ada. Jadi kan Beckham sebenarnya diplot sebagai playmaker nih. Entah dari Persib itu nggak ada lagi Karangdani gitu ya. Iya, nggak ada lagi tipe yang kayak gitu. Kambuaya kan dia tipenya destroyer gitu, box to box kemana-mana. Kalau tipe playmaker jumlah umpan matang kedepannya nggak ada gitu. Makanya DDS sama Ciro kebingungan gitu. Visinya itu belum kayak Karamdani gitu kan. Dia teman mau kemana tuh umpannya tuh manja gitu ya, memanjakan gitu. Atau Kabanyas. Yang sudah memang selalu menyedihkan ketika diingat ya masa-masa jaya Persib. Katanya zaman Kabanyas saya mah nggak tahu Pak, soalnya diceritain itu. Wah, sama sampai ada lagu selain yang dari Argentina itu siapa? Yang dikasih lagu sama Bobotoh. Si Bauman. Johnny Bauman. Nah, itu juga Kabanyas itu benar-benar lah itu mah diidolai lah karena total gitu. Nah, oke, dari line up yang diturunkan oleh pelatih Budiman Yunus dari kiper sampai penyerang kan memang lini tengah kita sebetulnya kemarin cukup bagus. Sayangnya pertahanan bukan amburadul ya, punten bukan amburadul, cuma yaitu chemistry dan memang kerjasama di belakang tuh satu defender dengan defender lain kayak yang lost gitu ketika serangan balik terjadi. Itu kan rata-rata serangan balik semua ya, gol yang tercipta. Dan memang PR cukup besar juga di lini serang Persib yang memang kalau saya bandingkan dengan zamannya Aliando, saat Aliando tuh, Eje Ciel, selebrasi nanti gitu. Gitu kan. Sempet ini ya, Persib sempat artinya ditakuti lah. Cuma sekarang ini mungkin ya belum nemu gitu. Cuma kan kita berharap pada pelatih baru Persib nih yang akan menangani Persib ke depan itu Mila ya.
Mila. Jessica apa? Mila yang ini bukan. Jessica Mila. Gelis. Gelis atau favorit ah. Iya bukan. Iya. Atau Roger Mila. Aduh, bukan. Ternyata beliau adalah Luis Milla, mantan pelatih timnas Indonesia juga. Gitu. Mungkin belum bisa mendampingi Persib saat ini karena terkendala administrasi ya, paspornya, izin tinggalnya gitu kan. Kemudian bisa untuk sebagai bukan turis kan gitu kan. Itu memang agak susah bisa untuk bekerja karena di sini bekerja melatih. Kita harapkan ya bisa segera bisa melatih tim Persib lah dan menemukan kelemahan-kelemahan yang mungkin sekali bermila harusnya gitu kan dengan gaji yang termahal di Liga Indonesia. PSSI aja gak mampu gaji Luis Milla dan Persib bisa. Ini nggak tahu sih kalau termahal atau enggaknya mah gitu. Persib mah duit mah kurang kumaha. Tinggal pinuhan stadion. Iya, jersey siga baju pembalap. Segara iklan di dia. Nah, Persib mah duit kurang kumaha. Nah, cuman ya hariwan gitu. Nah, gitu. Cuma dari AAA ini nih kira-kira nih jika Milla udah mulai menangani Persib pertama kali apa dulu gitu yang dibenahi? Pertama kali yang dibenahi karena kalau Luis Milla namanya pelatihnya pelatih ofensif ya. Dia pelatih ofensif kayaknya pertama kali dibenahinya ya lini serangan gitu. Di tengah ke depan. Karena kalau misalnya di belakang kayaknya sih kalau di belakang ya tinggal ada Teja aja lah. Jika musim kemarin belakangnya teh bapuk tapi kipernya tangguh gitu. Dan musim kemarin juga pertahanan terbaiknya bukan dari lini pertahanan ya, tapi dari kipernya gitu. Reaksinya untuk ketika mendapat bola-bola sulit ketepis gitu ya. Ya, betul. Apalagi kan sekarang di lini tengah ke depan Persib itu banyak yang apa ya? Ada level timnas gitu ya, level timnas sekarang. Klo, Kambuaya, terus Febri juga pernah timnas sama Milla, apalagi dia anak kesayangan, anak emasnya gitu. Terbukti 2 pertandingan kemarin bisa nyerepet deh Febri gitu ya. Rada nanjak deui gitu si Bau teh permainannya mungkin karena bapak ini geus di Persib. Jadi ya mudah-mudahan Kang Febri nontonnya gitu. Jadi ketika bapaknya kembali apalagi menangani klub ya bukan timnas. AA Febri, AA Bau bisa Bau bisa ngabret deh. Ya itulah paling yang lebih konsepnya dari tengah ke depan. Tapi ya secara keseluruhan mah semua lini harus dibenahi ya. Iya. Semua lini sih secara keseluruhan mah. Tapi kalau dari materi pemain udah bagus-bagus sih sebetulnya, tinggal ngeraciknya aja gitu. Sama mungkin dari apa sih? Mental dari supporternya kan biasanya kalau di Liga Indonesia kan biasanya tuh kan lebih ke result oriented dibanding proses oriented gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Luis Milla kan waktunya sebentar banget nih, nggak ada preseason langsung minggu depan udah main lagi ya? Iya lawan PSG. Iya, direkrut karena panik gitu ya, karena panik ya di tengah perjalanan dan kan memang melatih Persib itu dari beberapa pelatih yang pernah menangani Persib pernah saya bilang Jaya Hartono bilang sangat berat itu melatih Persib karena tuntutannya itu menang dan menang gitu ya. Baik itu dari tekanan dari bobotoh, tekanan dari manajemen gitu. Ya itulah gitu kan memang walaupun dibayar mahal pelatih-pelatih yang menangani Persib cuma tuntutannya juga ya pressure-nya tinggi gitu. Nah, mungkin sekaliber Jessica Milla, Luis Milla ini mampu nggak ya gitu. Nah itu sih yang dipertanyakan karena Luis Milla track recordnya kalau di klub belum pernah sampai full satu musim gitu. Gak mentereng juga prestasi. Terus banyak kan di timnas kalau level-level timnas kan mainnya bukan liga, turnamen gitu pak. Turnamen mah paling sabar kali main. 1 tahun mungkin cuma ada beberapa kali. Gitu. Kalau liga mah kan terus continue, otomatis tekanan lebih besar gitu kalau liga mah. Nah itu yang dipertanyakan
apakah Luis Milla teh mampu gitunya mengatasi tekanan dari Persib dan Bobotoh gitu. Dengan waktu mepet, dengan materi pemain kan itu pilihannya dari Albert atau pelatih sebelumnya gitu. Padahal kan Albert itu ketika di PSM sukses ya. Bisa dibilang sukses ya. Artinya ya papan atas. Nah, di perasaan runner up ya. Ya runner up. Sama Persija kan. Nah, kalau artinya sama ini ya Persib. Robert sama Arema pernah juara ya. 2010. Artinya kan Robert ini udah sangat mengenal budaya bola sepak bola di Indonesia gitu kan. Cuma dia kesulitan juga gitu menangani Persib. Ya kalau misalnya dengan label pelatih mahal gitu ya. Tadi gue sudah dijelaskan justru karena ofensif gitu kan atau memang attack oriented, sedangkan permasalahan Persib itu dari tadi itu kan pertahanan kita gitu ya. Ada nggak sosok selain Milla itu di Persib yang kira-kira bisa menambah jika Milla itu visinya adalah sepak bola menyerang, mungkin jika dipertahankan sistem pelatih atau misalkan ada pelatih lain di Persib yang bisa menambah lubang besar di pertahanan ini, kira-kira siapa? Budiman masih ya? Budiman sama nanti kan bawa asistennya dua pelatih fisiknya. Itu fisik juga sih yang paling pengaruh karena kalau ofensifnya dia high pressing ya otomatis butuh fisik yang optimal gitu. Setiap pertandingannya gitu. Sedangkan dari beberapa pelatih asing, terutama yang terakhir itu Sintayong, dia menilai fisik pemain di Indonesia itu hanya cukup sampai babak pertama saja. Memang terlihat sih kalau misalnya waktu lawan pertama Bayangkara itu, ketika saya nonton Persib lawan Bayangkara, kita udah unggul babak pertama, cukup sangat keren. Jadi udah mau unggul, kita penguasaan bola, possession full, tapi kenapa di babak kedua itu hilang semua. Jadi dapat bola ke atas, ke depan, nggak ada pola menyerang lagi, nggak ada kerjasama lagi, udah. Jadi main bola tuh gimana? Buang bola jauh-jauh dari gawang. Nah ini PR juga tuh fisik ya. Iya, fisik. PR fisik kayaknya nomor 1 deh fisiknya. Semoga Luis Milla mendengarkan kami gitu. Dan untuk para pemain Persib yang kami obrolkan saat ini, nyuhungkeun dihapuntennya, mohon maaf. Wayahna ya, kita sebagai bobotoh mencintai Persib gitu. Jadi mungkin kita hanya berpikir dari sudut pandang bobotoh ya, penonton gitu. Karena kita mah awam lah kalau misalnya taktik dan kayak gitu mah kita cuma bisa lihat di TV. Ya. Walaupun kita udah tahu kan latihan pemain itu berat ya. Iya. Latihan pemain itu berat. Cuma kalau kita tonton. Tengenaheun gitu. Ya, gitu. Kenapa stamina-nya itu di babak kedua itu udah pasti drop. Udah pola bermain tuh udah enggak udah nggak bagus lagi, operan juga udah nggak, kerjasama juga, pressingnya loss sama sekali. Iya, jadi pemainnya juga numikiran naon gitu Pak. Nah, padahal di Persibanya serba ngeunah lah, jadi seleb oke. Boleh dibilang tim yang paling mapan ya. Iya, dan memang dari unsur struktur manajemen juga Persib itu profesional dibanding itu saya pernah baca di media gitu. Itu kan Persib dinobatkan sebagai tim yang paling profesional. Profesional itu dalam arti kata ya dia menjalankan klub itu udah kayak klub di Eropa ya. Udah benefit itu bukan cuma sekedar dari tiket penonton, cuma penjualan merchandise atau misalkan sponsorship atau misalkan ada hal-hal lain yang memang itu menghidupkan Persib itu sendiri. Nah, oke, tadi harapan kami semua dan mungkin harapan seluruh bobotoh di seluruh dunia ya. Salam dunia. Kehadiran Luis Milla ini akan memperbaiki performa Persib ke depan. Amin. Nah, akan mengangkat kembali prestasi Persib dan Persib mulai merangsek nih. Atuh jangan di papan bawah gitu ya. Karena pernah itu di tahun berapa sedih banget sampai
almarhum Kang Ai Betik itu memberi nama anaknya itu Jayalah Persib. Saat itu tuh Persib di jurang degradasi. Tahun berapa Pak itu? Aduh maaf, tahunnya lupa saya. Tapi kalau nggak salah itu tuh pertandingan paling krusial Persib terakhir itu di luar Pulau Jawa. Kang Ai Betik itu almarhum bela-belain ke sana mimpin Bobotoh untuk memberi semangat ke tim Persib, dan akhirnya di pertandingan yang sangat menentukan itu Persib berhasil melalui semua cobaan dan tetap bertahan di Liga 1 Indonesia. Sehingga ketika anaknya lahir itu Kang Ai Betik almarhum memberi nama Jayalah Persibku. Mudah-mudahan nanti Jayalah Persibku bisa jadi pemain Persib ya, kita doakan. Amin. Oke, nah ini kita kan kemarin lihat satu statement dari Teko ya, Teko Ugura, untuk kayaknya bukan untuk supporter Persib aja, dia itu umumnya mungkin ke seluruh supporter di Indonesia. Supporter bola di Indonesia harus belajar untuk menerima kekalahan. Nah ini kan salah satu yang ingin kami bicarakan juga di sini, kita obrolkan di sini. Mungkin punya saran nggak untuk mungkin saat ini khususnya buat para bobotoh ya, buat para bobotoh yang jangankan kalah, kemarin Persib menang aja player, sehingga merugikan, apalagi Persib kalah gitu ya. Ini ada saran nggak buat teman-teman bobotoh yang mungkin nonton video ini jadi bobotoh yang baik atau jadi supporter yang baik itu seperti apa gitu. Jangan jauh-jauh kita bandingkan lah. Memang kalau kita memang penggemar Liga Inggris, lihat penonton mereka sedemikian memprovokasi pemain lawan, tapi nggak ada yang apa ya, brutal gitu ya. Nggak ada yang merugikan tim gitu. Misalnya akhirnya timnya didenda gitu. Ini ada saran nggak buat teman-teman bobotoh di luar sana, jadi bobotoh yang baik tuh seperti apa gitu? Kalau misalnya menang atau kalah ya, kritik perlu, saran perlu gitu, cuma harus pada tempatnya gitu. Bahasa yang sopan, gitu, jangan menyerang personal gitu. Ya, apalagi keluarganya. Kemarin kan sempat ada yang obat Rene gitu. Ya, ke istrinya gitu. Sekarang kemarin di David Silva gitu kan, kebetulan saya juga ada kesal gitu penalti kayak gitu. Diserang juga gitu ya. Dia jodohin Yohan gitu. Mana sih? Cuma mungkin kayak gitu aja, ya kritik perlu, saran perlu, cuma pada tempatnya. Toh manajemen juga kayaknya ngedengerin suara dari bobotoh kok gitu, misalnya ya, pasti denger, pengen beli pemain yang bobotoh pengen dikasih gitu kan. Ya. Tinggal sekarang kerjasamanya lah gitu. Jadi supporter yang dewasa ya, jadi bobotoh yang sayang Persib itu bukan cuma ketika Persib menang dan berjaya gitu. Pemain pun pasti sedih ketika Persib itu kalah gitu. Sampai ada waktu itu Tony Sucipto diwawancara, karena memang dia mendapat teror ya. Siapa sih yang pengen kalah gitu waktu itu, apalagi lawan Persija gitu kan, kalah. Tony Sucipto karena memang mantan Persija, dia dibully lah, dijadiin kambing hitam sama bobotoh gitu. Sampai ada pemain Persib yang menyatakan, emang siapa sih yang pengen kalah gitu. Cuma pada kenyataannya inilah olahraga, inilah sepak bola yang, sorry nih ngebahas lagi, Liverpool aja kemarin kalah gitu kan sama pelawak gitu. Jadi jauh ngebandinginnya, cuma kedewasaan seorang sebagai supporter itu memang dituntut di situ. Berikan support, berikan semangat ketika timnya itu mengalami keterpurukan, mengalami kekalahan. Nah, pasti dah semua pemain tuh pengen Persib itu menang untuk menyenangkan semua pihak, bukan cuma bobotohnya aja. Orang yang sudah invest ya, investor-investor yang sudah invest di baju seragam Persib itu kan bukan duit yang sedikit. Dan juga begitu Persib mulai menanjak, menang terus, nah itu pasti kan harga saham Persib naik, kemudian ya mungkin secara bahasa keekonomian lah itu ya, nanti terlalu jelimet bahasa buat kita ya. Artinya kalau Persib menang gitu kan, semua happy gitu.
Cuma kita sebagai supporter itu memang harus dewasa. Memang melakukan protes, kata AA Dery, memberikan input, memberikan kritik, nah, itu hal yang wajar sebagai seorang pendukung gitu. Tapi ya, sampaikanlah dengan cara yang bermartabat dan dewasa. Ini ada tambahan dari AA Muna? Kalau dari saya mah ini Bu, itu kan di luar stadion ya. Kalau di dalam stadion mah ada satu statement dulu dari Kang Jen RS gitu kalau nggak salah. Jadi kalau kita yang nonton bola di stadion itu manusia teh kembali kepada hitahnya yang tidak berpendidikan. Nah, waduh, kayak gitu. Pernah ada statement kayak gitu. Nah, kalau menurut saya ini Bobotoh, yang namanya Bobotoh udah punya karakter dari dulu gitu ya. Militansi juga nggak perlu dipertanyakan lagi. Ketika membela tim kebanggaannya Persib Bandung gitu ya. Nyawa aja dipertaruhkan. Nyawanya juga dipertaruhkan gitu. Ku jual baju celanaku untuk menonton permainanmu. Nah, itu kan kayak lagu oge gitu ya. Nah, si Bobotoh teh kalau menurut saya itu udah punya karakternya sendiri. Cuman kalau misalnya masalah flair dan lain-lain itu sih kalau sekarang flair itu akal-akalan si PSSI untuk meraup uang lah dari denda dari klub-klub yang bersangkutan gitu, karena flair yang dinyalain itu udah selesai gitu pertandingan lah gitu. Beneran eta teh? Nah, kalau nggak salah gitu. Emosi bener gitu. Ketika di Sleman juga kan kayak gitu. Udah selesai pertandingan, kita euforia menang gitu ya. Nyalain flair itu ya namanya supporter Bobotoh gitu ya. Bungah lah Persib menang gitu, apalagi di kandang batu gitu ya, Persib menang ya wajar gitu. Dan flairnya itu pun itu di luar pertandingan, kecuali kalau di luar pertandingan itu menurut saya salah banget itu. Dari regulasi manapun kalau di pertandingan kan nggak boleh ya, karena kan asapnya juga bisa berpengaruh kepada pemain. Nah, kita juga yang di pinggir-pinggir juga kan kayak gitu ya, sama. Menurut saya sih kayak gitu Pak. Kalau misalnya dewasa ya mungkin semua juga mikirnya udah dewasa lah ya kayak gitu, nggak mau ngerugiin tim. Kalau kayak sekarang stadionnya kosong, itu bukan karena kita sebagai Bobotoh tidak mendukung Persib. Tapi ada ini ya, memang ada poin berikutnya adalah panpel dari manajemen gitu kan, yang kontra sama Bobotoh kayak gitu. Jadi bukan karena kita tidak mendukung. Terus kalau misalnya menyerang pemain di sosial media siapa yang bisa melarang gitu ya. Jangankan ke pemain, ke pejabatnya gitu ya. Ke presidennya gitu bisa gitu ya. Kayak kemarin kan yang kasusnya Rene Albert ya. Orang Tasik, orang mana? Pokoknya orang Garut itu. Sampai minta maaf ya gitu kan. Ya itu luapan emosi yang ya tadi si supporter teh kembali ke hitahnya sebagai manusia yang tidak berpendidikan atau memang pendidikannya rendah lah. Sebenarnya semua supporter sama sih kayak gitu. Karena euforia mungkin ya. Euforia, bunga gitu nya Persib menang. Kalau kemarin masalah sama Bali United, terus ada pelemparan botol kayak gitu, karena dipancing emosi gitu. Emosi apalagi permainan, kita lihat sendiri permainan Bali-nya kumaha gitu ke pemain Persib terus mendelay permainan dan lain-lain lah, loba drama gitu. Otomatis reaksinya pun pas ketika kartu merah kan ada banyak blower botol. Nah itu juga perlu dipertanyakan kenapa botol bisa masuk gitu. Katanya sistem pengamanannya udah ketat banget, tapi itu bisa masuk gitu. Kalau misalnya pas di lorong mau masuk itu ya itu mau wajar sih, karena itu udah di luar pertandingan dan kayaknya tidak ada yang membahayakan juga, cuman ngomong-ngomong kasar lah ke pemain lawan kayak gitu. Biasa kan. Gogok-gogoknya keluar kayak gitu. Bali butuh branding buat ada rivalnya si Bali itu sekarang lagi capar gitu. Enggak ada kan. Persib punya Persija gitu, Arema punya Persebaya gitu kan, tim lain juga. Bali apa nih? Jadi musuh nih. Lagi caper kah? Lanjutna gitu sih Messi. Kumaha ya. Ya tadi Andi lah supaya ada rivalitas abadi gitu. Apalagi di sosial media kan si akun official si Bali teh kitunya geuleuh saya mah. Caper gitu Pak, caper wae. Jadi sebetulnya Bobotoh itu kan kalau kita tidak menyebutkan ini ya satu organisasi Bobotoh ya, itu kan memang banyak ya. Kita bilang Bobotoh aja gitu. Bobotoh berkarakter gitu. Ya, Bobotoh itu sebetulnya kan kita udah bagus lah, udah sopan, luar dalam stadion. Nah, cuma
jika mendengar tadi yang Kang Muna katakan ya, kadang-kadang ini tuh ada sedikit rekayasa gitu ya, dari oknum-oknum. Aduh, eta mun bener aduh, kurang lah. Nah, kan di Liga Jerman juga kan flare boleh, tapi di apa ya, di luar 2 kali 45 menit Pak, gitu nyalain flare. Tujuannya kan biar asap kan mengganggu ke pemain yang sedang bertanding. Podcast juga. Tapi kalau betulnya kalau pertandingan sudah selesai mah seharusnya nggak apa-apa. Wajar euforia. Saya aja nonton Valentino Rossi nyalain flare kuning gitu. Semak pompa itu mah. Kayak gitu. Oke, kayaknya sih dari beberapa hal-hal yang ingin kita obrolkan udah tuntas kita omongin. Barangkali ada ini nggak ada mungkin sedikit saran lah buat manajemen dan Panpel mengenai protes mungkin sebagian bobotoh membuat hashtag kosongkan stadion, atau misalnya tidak berangkat ke stadion karena kesulitan mendapatkan tiket, ribetnya membeli tiket, dan mungkin hal-hal yang berbau masalah tiketing ini. Ada sedikit saran nggak harus seperti apa gitu? Mungkin bisa jadi inputan buat manajemen Persib dan juga panitia pelaksana mempermudah lah. Jadi tapi tidak mengabaikan sektor keamanan. Akhirnya kemarin ada korban meninggal dunia juga, kita turut berduka cita juga gitu. Siga kumaha sih atau harus bagaimana sih pengelolaan tiket yang baik? Enggak. Coba itu banyak. Tapi sudah bagus ya secara online ya. Kalau sekarang sih ya udah bagus, cuman yang jadi kekurangannya itu tiket itu harus ditukarkan kepada jadi tiket gelang gitu kan. Nah, jadi ada effort untuk pergi dulu ke satu tempat yang ditunjuk, dan di sana kita harus nukerin menjadi gelang. Bayangin itu teh dari luar kota gitu. Sehari sebelum pertandingan atau pas di hari pertandingan? Hari H. Pas hari H masih sejam sebelum pertandingan masih bisa. Cuma mungkin yang salah satu yang bikin sepi atau enggak kan salah satu yang diwajibinnya itu kan wajib vaksin booster 3. Mungkin mayoritas masih belum gitu, jadi susah dia buat daftar atau apa gitu. Kita coba nggak masuk. Kenapa diwajibin? Karena pernah baca di salah satu media di Jawa Barat itu masih rendah gitu vaksin booster. Saya nggak tahu di stadion-stadion lain apa mau wajibin booster kayak gitu. Soalnya stadion lain hampir penuh kok. Cuma di Bandung aja nggak tahu ada. Juga ini mungkin himbauan ya buat teman-teman bobotoh semua yang belum divaksin booster. Kita semua udah kok gitu. Vaksin aja. Rugi nggak bisa nonton Persib. Nggak bisa nyetak stadion. 2 kali booster. Nah, booster atulah ya. Kembali lagi nih ke sistem tiketing dan keamanannya, keamanan kalau dilihat dari medsosnya dilihatnya udah baik ini, ada jalur khusus wanita gitu ya, terus keren. Terus keren lah, screeningnya itu udah 3 lapis ya, 3 lapis dari ring 3, ring 2, ring 1. Ya, pelajaran dari kejadian yang udah lalu mungkin ya, waktu itu memang sampai menjelang stadion memang masih kayak gitu. rusuh gitu ya. Dan satu lagi sih kayaknya kenapa dikosongkan sama bobotoh selain faktor-faktor yang tadi, ya itu juga sih ada tuntutan ke manajemen bahwa manajemen itu harus adalah statement permintaan maaf kepada bobotoh semuanya karena kejadian yang di Piala Presiden itu. Sampai sekarang belum ada statement katanya untuk permintaan maaf secara langsung. Walaupun sudah mendatangi rumah korban. Tapi di salah satu podcast juga ya, korban yang di Bogor katanya itu belum kesentuh sih sama manajemen katanya tapi nggak tahu ya. Tapi kalau yang di Bandung udah. Apakah manajemen tidak merasa bersalah dengan kejadian itu? Saya yakin sih merasa bersalah, yakin. Cuma gengsi untuk minta maaf. Bisa jadi Ada itu nyawa bobotoh yang hilang ya waktu itu. Ya kalau bisa mah tiket kudu ditukurkeun ya. Apalagi hari kerja gitu nya, orang-orang bobotoh teh ada yang kerja terus yang dari luar kota, makanya rek GBLA kudu ka Cipur heula, jeung Cipur kayak IBL aja gitu. Nah, kemarin kayak LBL tinggal di-scan udah aman ya, enggak usah dituker-tukerin. Mungkin ini saran dari kami buat manajemen dan panitia pelaksana, permudahlah satu step harus menukar jadi gelang itu dihilangkan. Betul. Jadi
pembelian tiket secara online, nah langsung yang sudah beli dapat barcode. Jadi tinggal di-scan di stadion. Apakah ini rawan penyalahgunaan atau penyelewengan secara sistem enggak ya? Kayaknya susah sih kan, Saya udah masuk ke HP masing-masing ya. Iya. Tapi tergantung orang-orangnya juga, kadang pakai gelang kalau misalnya ada oknum-oknum juga tetap aja. Ya gelangnya dioper. Kan bisa tetap aja gitu kan. Namun baheula pas udah naik kita tadi di atas. Tiketnya dialungkeun deui mah ka bawah buat teman yang belum masuk gitu baheula dijual deui eta. Jadi kalau mau dimodernkan, dimutakhirkan tong nanggung ya. Iya. Tong nanggung. Apalagi kemarin pas IBL kan Prawira teh yang ininya kan Kohteli ya, yang ininya Persib juga. Tapi Bisa itu diterapkeun gitu nya. Nah, eta Kan dibedakeun lamun yang Persib. nonton basket teh sih kan nonton bola meureunnya. Bedana. Beda. Yang nonton basket itu mungkin itu tadi beda level. Bisa Beda jadi. level mungkin ya gitu. Kan kalau misalkan penonton Persib bobotoh itu kita lihat kan yang Dari semua kalangan sih Dari kalau semua misalnya kalangan. sepak bola mah. sampai ada yang nebeng truk ya gitu. Oke, kira-kira masih ada yang ingin diangkat? Cukup sih Pak. Cukup ya? Kayaknya. Udah gitu aja mungkin. Jadi sekian ngawangkong kita kali ini mengenai Ngapelan Persib. ngapelan Persib Persib, diapelan. ngapelan Persib ya. Karena kita sayang, kita ini peduli dengan prestasi Persib, tim kesayangan masyarakat Jawa Barat dan semua orang Sunda yang ada di dunia. Salam juga buat para bobotoh yang lagi berjuang, bekerja mencari nafkah di luar negeri. Bobotoh working class. Salam sehat-sehat selalu di sana, tetap Amin, amin. Dukung Persib dimanapun Anda berada. Kita doakan sama-sama. Tapi ini ya optimis ya Persib bisa Optimis. merangsek ke rantai ke papan atas. Optimis sih kalau lihat dari Optimis materi juara? pemain. Kalau juara mah bonus lah. Nah, juara bonus ya. Tapi atuh ulah siga kieu teuing lah. Jangan terlalu seperti ini ya gitu. Kalau Tim elit Persib teh ya gitu. betul. Paling kan stadion Persib atau kandang Persib angkatnya lain ku loba juri tapi ku pinuhna penonton Nah. Korea sok ramekeun deui Eta. kemarin Eta juga pisan. Erwin Ramdhani minta bobotoh penuhi stadion. Kangen udah pemainnya pasti Ya. kangen kayak gitu. Auranya beda, vibe-nya beda. Iya. Atau semangat pisan. Jadi kayak mungkin yang nontonnya nggak ada nyanyian ya, nggak ada yel gitu, nggak ada nabuh gitu ya. Aduh, gitu mah. Bener, cek Budiman teh kuburan udah sepi ya. Mudah-mudahan urusan tiket dipermudah lagi. Amin. Semua bobotoh bisa stadion penuh lagi, dan Persib mulai lagi membaik, bukan menang terus ya. Ya harus menang lah, harus menang untuk ngejar. Sekarang kan ketinggalannya udah sangat jauh gitu. Lumayan jauh 8 poin. Ya nggak mudah kalau tim yang di atas itu menang terus kumaha gitu kan. Mudah-mudahan ulang. Ini main halus ya lah. Main halus, menang juara mah bonus. Oke lah. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini, kita yang membahas tentang Persib. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tetap setia nongkrongin channel kami. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Mungkin nanti kembali ke membahas EPL ya, Premier League atau misalkan Fantasi Premier League. Oke, terima kasih atas atensi semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-temannya Ya, betul. mengenai keberadaan channel kami ini yang ada di Kota Banjaran, Kota Kecamatan Banjaran. Ya, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Dimanapun orang Sunda berada. Oke. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.